Halo semuanya, perkenalkan nama saya Philip Sinaga dengan NIM 2002010029, program studi akuntansi perpajakan semester 3 dengan mata kuliah akuntansi biaya oleh dosen pengampuan yaitu Pak Aston. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pembebanan biaya pesanan dengan biaya proses. Yang pertama itu job order costing. Job order costing merupakan metode menghitung ongkos produksi untuk suatu unit secara spesifik. Satu contoh mudah, proyek konstruksi untuk membuat satu rumah dari awal sampai akhir merupakan job order. Dalam hal ini, produk yang diadakan merupakan event yang hanya berjalan satu kali. Metode perhitungan dengan job costing melibatkan akumulasi semua biaya produksi untuk membuat suatu unit. Dalam contoh produksi rumah, ongkos buruh yang bekerja untuk membuat satu unit rumah akan dimasukkan dalam catatan pengeluaran sebelum ditambah dengan biaya lain. Begitu juga dengan kayu atau material lain yang dibutuhkan untuk membuat satu unit rumah. Semua informasi seperti ini nantinya dibutuhkan untuk sebagai tagihan untuk konsumen atas pekerjaan dan material yang digunakan, juga untuk melacak keuntungan perusahaan dari satu proyek yang dijalankan. Dalam job costing, pekerjaan yang dimaksud dengan spesifik dan kadang berupa kontrak, yang mana pekerjaan dilakukan sepenuhnya atas instruksi dan permintaan konsumen. Dengan metode ini, tiap pekerjaan dianggap sebagai entitas yang berbeda, sehingga biayanya berbeda. Job costing seringnya diperhatikan oleh industri yang mempunyai spesialisasi produk berdasarkan kebutuhan dan permintaan konsumen. Contoh industri semacam ini yaitu furnitur, konstruksi rumah, percetakan, dekorasi interior, dan lainnya. Selanjutnya yang kedua itu masuk proses costing. Proses costing merupakan metode untuk menghitung biaya produksi massal dari suatu barang atau jasa. Satu contoh, bank menyediakan sejumlah deposit yang sama untuk tiap konsumen. Dalam hal ini, bank menyediakan banyak produk dan menjualnya secara seimbang pada semua konsumen. Perhitungan proses costing melibatkan akumulasi biaya dari proses produksi panjang yang berkaitan dengan produk secara langsung. Dari contoh bank sebelumnya, dalam tiap menerima deposit bank, pasti butuh uang sebagai ongkos untuk menjalankan proses, juga untuk menggaji karyawan. Semua ongkos produksi yang dikeluarkan kemudian dijumlahkan lalu dibagi dengan total unit produk yang dibuat untuk menentukan biaya per unit. Biaya kemudian diakumulasi oleh setiap tingkatan departemen sebelum akhirnya dijadikan salah satu materi laporan keuangan tahunan. Dalam proses costing, proses merujuk pada tahapan terpisah dari produksi yang dilakukan untuk mengubah material dasar hingga menjadi bentuk lain. Proses costing umumnya diterapkan dalam perusahaan yang membuat produk identik dalam jumlah yang banyak. Tahapan proses produksi yang dimaksud bisa berupa apapun, misalnya secara paralel, berurutan, atau terpisah. Hasil proses pertama akan menjadi awal dari proses berikutnya, dan proses terakhir akan menjadi produk jadi. Karena memiliki proses berbeda, maka tiap proses dihitung secara parsial. Secara umum, proses costing lebih tepat diterapkan untuk perusahaan dengan produksi skala besar yang memproduksi barang hingga beberapa tingkatan. Beberapa contoh industri semacam ini yaitu industri baja, sabun, cat, kertas, minuman, dan juga lainnya. Selanjutnya kita masuk dalam perbedaan job order costing dan proses costing. Yang pertama itu nama dan makna. Jelas itu namanya berbeda. Di job order costing sudah menunjukkan perhitungan biaya dari suatu kontrak atau pekerjaan yang akan dilaksanakan atas permintaan klien. Sementara proses costing adalah biaya yang dikenakan untuk setiap proses yang akan dilaksanakan ketika perusahaan ingin menghasilkan suatu produk. Yang kedua, cara menghitungnya. Di job order costing, menghitung semua biaya yang dikeluarkan pada saat produksi. Sedangkan di proses costing, menghitung biaya tiap proses yang sedang dilakukan, kemudian jumlahnya dibagi jumlah produksi yang dihasilkan agar bisa diketahui biaya tiap unitnya. Yang ketiga, cakupan biaya. Di job order costing menghitung pekerjaannya, sedangkan di proses costing menghitung proses. Yang keempat, perhitungan biaya. Job order costing akan dilakukan perhitungan setelah pengerjaan produksi selesai. Biasanya diperhatikan pada industri yang melayani permintaan konsumen.
Jangka proses costing akan dilakukan perhitungan dilakukan setelah semua proses selesai. Biasanya diterapkan pada industri skala besar. Yang terakhir itu proses produksi. Adanya kesalahan atau kehilangan tidak dihitung untuk perhitungan biaya job costing. Sedangkan pada proses costing, ketika ada kehilangan akan dihitung, yang nilainya akan ditulis sebagai bagian dari kerugian produksi. Selanjutnya kita masuk dalam keunggulan dan kelemahan job order costing dan proses costing. Salah satu keunggulan dari job order costing yaitu memungkinkan manajemen menghitung profit dari tiap pekerjaan yang sudah dilakukan. Kemudian membantu nilai jenis pekerjaan tertentu yang akan dicari untuk masa mendatang. Untuk satu ini, bidang paling memiliki prospek yaitu kontraktor dan konsultan. Yang keunggulan di proses costing juga mempunyai nilai plus, yaitu memungkinkan manajemen memperoleh informasi detail tentang statistik produksi dari tiap departemen dalam satu lingkungan kerja. Karena sifatnya yang demikian, proses costing tepat diterapkan perusahaan membuat produk yang berkelanjutan. Adapun keunggulan, selanjutnya kita akan membahas kelemahan. Di kelemahan job order costing yaitu bahwa manajemen diharuskan mengetahui semua material dan upah pekerjaan yang dikeluarkan selama pekerjaan berlangsung. Sementara kelemahan dari proses costing yaitu terlalu bergantung catatan statistik alih-alih data lapangan. Ambil contoh jika kontraktor menggunakan sistem job costing, dengan sistem ini kontraktor diharuskan paham alur pengadaan material, teknik konstruksi, instalasi listrik, termasuk mengelola makan siang dan jam kerja semua pekerja yang terlibat. Sementara jika memakai sistem proses costing, material dihitung menggunakan rata-rata unit produksi, dan pengeluaran untuk upah relatif konsisten antara periode gajian, sehingga perusahaan butuh sumber dana besar untuk melakukan ini. Terima kasih. Demikian hasil presentasi atau penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya minta maaf. Sekali lagi, terima kasih.